Ya, Mbak Ari, coba Mbak Ari. Ustaz yang mana? Maaf, di sini di musola agak rame. Bilangan 1 sampai dengan 10, Mbak. Aduh, lupa ini. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Ustaz. Ya, Mbak Tiara. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Mbak Yana. Wahid, isnain, salas, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Ya, itu salah saya. Ya, salah juga ada. Cuman maksudnya kalau polanya tadi kalau pola berikutnya arba'ah, khamsah, sittah pakai ta, ya salah juga salasah. Gitu. Jadi nanti dibilang juga ada muzakkar, ada muannasnya juga. Bedanya apa, Ustaz? Bedanya muzakkar muannas. Nanti Pemakaian sesuatu. Ya, pengaruhnya nanti ke kita menghitung benda. Gitu. Kita menghitung benda, misalkan ya kalau bendanya muzakkar gitu kan, kita pakainya bilangannya muannas untuk bilangan 3 sampai dengan 10. Salah satu aklamin. Bendanya muzakkar, bilangannya muannas. Salah satu aklamin. Nah, kalau bendanya muannas berarti bilangannya muzakkar. Salah satu rosatin. Gitu. Itu penggunaannya kalau kita akan bentuk muzakkar dan bentuk muannas ya bilangan. Tapi itu nanti aja. Baik, kita masuk ke latihan 3. Nadkhul fi at-tadrib ats-tsalits. Unzur ila as-surah. Ya, unzur ila al-qa'imah alif. Ya, fil qa'imati alif thalathu suwar. As-surah al-ula. Ma hiya as-surah al-ula? Ya, madza fi surah al-ula? Di gambar pertama ada apa? Rak ya. Rak. Ya, bahasa Arabnya apa? Man ya'rif ya rak fil lughah al-arabiyyah. Rak raffun. Ya, uktub raffun. Raffun. Ya, uktubu al-mufradat al-jadidah. Raffun. Ya, thumma unzuru ila as-surah ats-tsaniyah. Mada fi as-surah ats-tsaniyah? Bulu. Ya, apa bulu? Rishatun. Ya, intahaina min al-mufradat al-mawjuda fi al-qa'imah alif. Nantaqil ila al-mufradat al-mawjuda fi al-qa'imah ba. Ya, mada fi surah al-ula? Matahari apa bahasa Arabnya? Kita ada pernah. Syamsun. Ya, syamsun. Syamsan. Syamsia. Di film Syamsia kan ya, ada pernah kan? Syamsun. Al-an unzuru ila as-surah ats-tsaniyah.
ماذا في الصورة الثانية؟ Kapal layar ya. Kapal layar. Nah, bisa markab bisa, cuman di sini digunakannya syira'un. Syira'un. Jadi kapal nelayan gitu kan, yang menggunakan apa? Menggunakan bantuan angin itu disebut dengan syira'un. Gambar 3 apa? Polisi. Nah, apa bahasa Arabnya polisi? Bari, apa bari? Polisi. Nasid Ustadz Afan. Syurtiyun. Nah, kaza betul. Syurtiyun. Pakai apa ya? Syurtiyun. Surti temannya siapa coba? Tahu nggak? Tejo. Jo. Keren juga nih. Siapa nih yang jawab? Syurtiyun. Dan kemudian jim. Gambar yang pertama apa itu? Dari huruf fa. Faslun. Ya, faslun. Faslun. Sofun Ustadz. Ya, Ya, Jus. bisa. Hmm. Faslun, sofun. Ya, jadi kalau sawu sufufakum, luruskan kelas kalian ya. Jadi bisa sof, bisa fasl. Jadi sof bisa bermakna kelas, bisa bermakna barisan. Oh, yang ketiga belum ya? Yang ketiga apa tadi? Alif yang ketiga apa? Tombak. Tombak. Rumhun. Rumhun. Ya, rafun, rishatun, rumhun. Syamsun, ya, syira'un, syurtiyun. Kemudian jimnya faslun, terus berikutnya gajah. Filun. Ya, filun. Apa itu? Sikat, nomor 3. Fursyatun. Fursyatun. Jadi kita tulis ya mufradatnya. Yang pertama, rafun. Rafun. Rumhun. Dan syamsun. Syirahun. Lagi apa? Surtiyun. Ya. Faslun. Filun. Lagi fursyatun. Betul. Udah betul semua ya?
Ya, yang salah diperbaiki. Nah, sekarang hafalkan kosakata ini dalam 5 menit. Hafalkan dalam 5 menit. Ifrad hadhihi al-mufradat al-jadidah khilal 5 daqaiq. Yang kedua apa tadi Afwan Ustaz? Risyatun. Ya, risyatun. Hmm.
Udah ya, kita mulai. Mas Hendra, siap? Insyaallah. Ma hadza? Hendra, lihat gambar. Mana? Ada rukun. Rukun. Ma hadhihi? Hadhihi risatun. Rishatun. Ma hadza? Hadha rumhun. Ma hadhihi? hadhihi syamsun. Ma hadza? Hadha syari'un. Man hadza? Hadha syartiyyun. Ma hadza? Hadha faslun. Ma hadza? Hadha filun. Ma hadhihi? Hadhihi salatun. Syatun. Syatun. Mas Bofa. Ma hadhihi? هذه شاة. Ma hadza? هذا فيل. Ma hadza? هذا فصل. Man hadza? هذا صوتين. Ma hadza? هذا شراب. Ma hadhihi? هذه شمس. Syamsun. شمس. Ma hadza? هذا رمح. Ma hadhihi? هذه ريشات. Rishatun. ريشة. Ma hadza? هذا رف. Ya, Mbak Tiara. Halo Mbak Tiara. Ya, Ustaz. Ma hadza? Hadza rafun.
ما هذه Hadihi risyatun. ري Risyat. ما هذا Hadza rumhun. ما هذه Hadihi syamsun. ما هذا Hadza syira'un. شراع من هذا Hadza syurtiyun. شرطي ما هذا Hadza faslun. ما هذا Hadza filun. ما هذه Mendapat hadihi fursyat. يا فرشاة ما أري ما هذه نعم أستاذ. فرشاة، هذه فرشاة. ما هذا هذا فيل. ما هذا Nggak kelihatan yang mana ya? Oh, haza faslun. من هذا هذا أو هو أستاذ؟ هو شرطي. هذا هذا أو هذا شرطي. ما هذا هذا شراع. ما هذه هذه شمس. ما هذا هذا رمح. ما هذه هذه ريشة. ما هذا هذا رفع. رف رفع. رف رف. رف رف ya. بيانا يا أستاذ ما هذا هذا رف 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 هذا رف هذه هذه ريشة ما هذا هذا رمح ما هذه هذه شمس ما هذا هذا شراع من هذا هذا شرطي ما هذا هذا فصل ما هذا هذا فيل ما هذه هذه فرشاة هذه فرشاة. Sudah selesai ya? Ustaz, Kenapa? yang Syamsul kok mana Ustaz? Iya. Wasyamsi wa duhaha wa idza syamsu kuwirat. Itu muannas berarti. Syams itu muannas. Muannas majazi. Ya, meskipun lafaznya tidak muannas, tapi bahasa Arab ya menghukumi kata syams itu muannas. Ya, nantaqil ila safa 20. Kita beralih ke halaman 20. At-tadrib al-awwal qissah musawwarah. Ya, unzuru ila sitti suwarin. Fi hadha at-tadrib sittu suwarin. As-surah al-ula ila as-surah as-sadisah. Jadi ada 6 gambar, dari gambar 1 sampai dengan 6. Ya. Gambar 1 ya. Ya sa'ala al-mudarrisu aina an-nadhara? Fajaba Syakir an-nadharatu fil haqibah. An-nadharatu fil haqibah. Sa'ala al-mudarrisu aina al-haqibah? Fajaba at-tilmidh al-haqibatu
fil fasli. Ya, thumma qala al-mudarrisu li Syakir. Madza qala? Apa yang dikatakan? Idhab ila al-fasli wa hati an-nadhar. Idhab ila al-fasli wa hati an-nadhar. Fa dhahaba Syakir ila al-fasl ya liyakhudh an-nadhar. Ya, surah Al-Khamisah, dhahaba Syakir ila al-fasl wa akhadha an-nadhar. Thumma ba'da dzalika sallama an-nadhar ila al-mudarris, menyerahkan ya kacamatanya kepada guru. Thumma qala al-mudarris ya syukran, fajaba Syakir afwan. Man yu'abbir an hadhihi as-surah. Man sayu'abbir an hadhihi as-suwar as-sit. Ya, siapa yang mau mengungkapkan gambar ke-6 gambar ini? Oh, satu-satu aja dari Mas Hendra. Gambar yang pertama. Kira-kira apa di gambar pertama ini? Gurunya bertanya. Ya, gimana bahasa Arabnya? Aina Sa'ala al-mudarris Sa'ala al-mudarris Syakiran. Al-mudarris Syakiran. Ya, guru bertanya kepada Syakir. Apa pertanyaannya? Aina nadhar. Aina an-nadhar. Bofa, gambar yang kedua. Syakir Ajaba Syakir atau qala Syakir. Al-Jabr Syakir Ajaba An-Nadhara fil an-nadhara fil An-Nadhara fil Hakiba. an-nadhara fil haqiba. Batiara. Ya, abir an surah ats-tsalits. Sa'ala mudarrisu ainal hakimah. Ya, sala al-mudarrisu aina al-haqiba. Ari. Surah Ar-Rabi'ah. Saya Ustaz atau siapa, maaf. Kita nggak tahu ya itu siapa kan, bahkan maka kali aja dia panggil halo Ustaz sakit ya kan ini. Yang dipanggil siapa, saya atau bukan maksudnya? Ya kan? Oh saya. Kenapa Mbak? Iya Mbak. Yang dipanggil saya. Saya belum buka kitabnya nih, belum ada kitabnya, di mana ya lagi nyari. Oh belum. Yang gambar yang mana ini? Ceritanya tapi Gambar ini yang dialognya ada di kitab ya? ada. Sebelumnya Oh. ini pelajaran sebelumnya. Gambar yang keempat kira-kira Keempat itu berarti yang kanan bawah ya? Ya, Dakhal al-mudarrisu ilal fasl mungkin. ini bukan mudaris tapi Syakir. Syakir. Tilmiz. Oh, tilmiz. Berarti tapi dakhal ilal fasli Ustaz atau kharaja minal fasli. Ya. Dhahaba ilal fasli. Oh ya. Syakir dhahaba ilal fasli. Syakir dhahaba ilal fasli. Kemudian gambar yang kelima, Mbak Yana. Apa ya? Syakir suruh apa ini tadi Pak Ustaz? Suruh itu ya, apa ambil ya? Ambil, akhwadha, mengambil. Syakir apa katanya Pak Ustaz? Ambil dulu. Mengambil. Akhadha nadharatu fil hakibati. Begitu?
Syakir atau Syakir akhadha an-nadhara fil haqibah. An-nadhara fil haqibah. Yang keenam, ya, sallama Syakir an-nadhara ila al-mudarris, menyerahkan. Sallama Syakir an-nadhara ila al-mudarris. Kalau pakai atau boleh ya Ustaz? Ya itu ada yang belum. Pakai atau boleh? Edisi nomor 1 modul. Atau Atau salam. masih berarti kan masih. punya kita. Oh iya. Kalau ini berarti bukan punya dia ya, salama ya. Ini nggak bisa Menyerahkan. ngajarin soalnya. Type Ustaz. Foto yang dikirim dia. Kemudian at-tarib as-salis. Ini sama aja sih ya, ini mufradat yang tadi. Kita sama-sama baca gambar yang pertama, Rafun. rafun. Yang kedua, Syamsun. syamsun. Berikutnya, Bisa syira, Syirahun. syiraun. Berikutnya, Filun. filun. Berikutnya, Rishatun. 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 Berikutnya, Fur. fur. Apa? Furshatun. Furshatun. Sudah. Furshatun. Ini menulis, tidak usah. Ini pelajaran baru. Kita kasih materi nahu di sini ya. Materi nahu. Aqsam al-kalimah. Simpil harap udah ya? Chandra. Simpil harap udah ya? Yang haruf yang membuat isimnya jadi kasroh itu semua haruf nggak? Enggak lah. Beberapa doang. Ya nanti ada pelajaran. Yang belum dipelajari nggak usah ditanyakan dulu. Ya, usim. Siap. Kita masuk ke pembahasan aqsam al-af'al. Pembagian kata kerja. Ini nahunya kita kalau di buku kita sebenarnya ngacak ya, nggak sesuai dengan panduannya. Karena pembahasan kita di nahu ini mengikuti pembahasan di kitab yang kita gunakan. Sambil ditulis saja, biar selesai saya nulis langsung saya jelaskan.
Baik, kita jelaskan ya, aqsamu al-af'al, pembagian kata kerja, atau macam-macam kata kerja. Yang pertama ada fi'lun madin. Fi'il madhi, kata kerja lampau. Yang kedua fi'lun mudhari. Yang ketiga fi'il amr, kata perintah. Nah, fi'lun madin ini maknanya ya dulu ala zamanil madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Kata kerja yang menunjukkan masa lampau.
zaman, waktu, masa madhi, lampau. Ya dulu ala, ya menunjukkan, refers to ya. Jadi kata fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Kapan disebut masa lampau? Sudah dikerjakan. Iya, kapan disebut sudah? Ya tadi gitu. Mana bahasanya? Ya beberapa saat sebelum kita berbicara. Itu disebut lampau. Ya beberapa saat sebelum kita berbicara itu lampau. Jadi misalkan tadi kita mengerjakan latihan halaman 20 gitu kan. Baru beberapa menit yang lalu itu pun sudah lampau. Contohnya dakhala. Dakhala artinya apa, Mas Hendra? Dakhala al-mudarrisu fil fasli. Nah keluar. Dakhala masuk. Dakhala masuk. Ini sudah, sedang, atau akan? Sudah. Ya, sudah masuk. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari yadullu ala zamani al-hal wal mustaqbal. Menunjukkan zaman sekarang dan akan datang. Menunjukkan zaman sekarang dan akan datang. Jadi maknanya bisa sedang atau akan. Yal'abu, ya, bisa sedang bermain atau akan bermain. Bisa sedang bermain atau akan bermain. Nah, si fi'il mudhari ini kalau kita bandingkan dengan fi'il madhi itu dia punya aksesoris tersendiri. Dia punya ini nih, huruf ya ini. Gitu. Jika kita pernah mengubah fi'il mudhari ya, ada yal'abu, ada tal'abu, ada al-abu, ada nal-abu. Nah, jadi keistimewaannya mudhari itu aksesorisnya ada ya, ta, ya, hamzah dan nun. Ditandai nih aksesoris fi'il mudhari di awal ada diawali dengan huruf mudharaah. Namanya huruf mudharaah. Ada ya, ada ta, ada hamzah, ada nun. Kemudian yang ketiga, fi'lu amrin, kata perintah. Ya dulu ala talab wal mustaqbal, menunjukkan permintaan dan masa akan datang. Gitu. Menunjukkan permintaan dan masa akan datang. Nah, permintaan ini bisa sifatnya apa? Bisa perintah, gitu. Komen, bisa request. Gitu. Tergantung perintah dari yang tinggi ke yang rendah, permintaan dari yang tinggi ke yang rendah itu namanya perintah. Permintaan dari yang rendah ke yang tinggi namanya doa. Ya, seorang hamba ya, meminta kepada Allah turunkan hujan itu.
turunkan rezeki itu maknanya berdoa. Ya, minta kepada sesama namanya iltimas. Request. Gitu. Contohnya apa? Idhab, pergilah. Idhab, pergilah, perintah. Ya, ini fi'il amr, ini kata perintah, menunjukkan permintaan dan akan datang. Ya, ketika dia disuruh pergi, sudah pergi atau belum? Belum kan? Dia menunjukkan ya permintaan dan akan datang. Artinya saat dia diperintah, perintah tersebut belum dikerjakan. Nah, yang paling gampang tandanya itu sukun di akhir. Ya, tandanya ada sukun di akhir. Nah, fi'il madhi mudhari' amr ini sebenarnya dia satunya sebagai kata dasar, yang lainnya sebagai kata turunan derivatif. Gitu. Yang menjadi kata dasar itu fi'il madhi. Berarti yang lainnya mudhari' dan amr ini dia ya bentuk turunan dari fi'il madhi. Gitu. Jadi dakhala ini fi'il madhi, ya. Berarti dia bisa dibentuk darinya fi'il mudhari'. Gitu. Fi'il mudhari'nya itu yadkhulu. Yadkhulu. Dari fi'il mudhari' bisa kita buat fi'il amrnya menjadi udkhul. Nah, pertanyaannya kalau idhab, ya, ini fi'il amr, fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari' dhahaba. Ya, fi'il mudhari'nya yadhabu. Idhab. Yadhabu. Fi'il madhinya baru dhahaba. Yalabu ini fi'il mudhari', fi'il madhinya la'iba. Fi'il amrnya il'ab. Kok Ustaz ini variasinya berubah-ubah gitu kan? Gimana sih polanya gitu kan? Kok ada la'iba, fa'ila, ada zahaba, fa'ala. Nah, ini selengkapnya akan kita pelajari di tasrif. Akan kita pelajari di pelajaran tasrif. Nanti ada latihan-latihannya untuk tasrif. Ya, dicicil untuk menghafal ya tasrif, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr gitu. Dan insya Allah tidak memberatkan karena tasrif itu kalau kita sudah menguasai domir, huwa, huma, hum sampai nahnu, nah, kemudian kita bisa mentasrif ya bentuk fi'il madhi, satu bentuk fi'il mudhari', fi'il amr gitu. Yang lain tinggal polanya mengikuti. Jadi artinya yang buku-buku yang beredar terkait tasrif itu, amsilah tasrifiyah dan semisalnya itu tidak perlu dihafal semuanya. Gitu. Itu memberatkan memori kalian. Jadi kita akan bikin ringkas. Ya. Tidak semuanya dihafal. Karena memorinya terbatas, ya, kita akan menghemat ya, energi untuk menghafal tasrif ya fiil-fiil yang ada. Tapi yang jelas di sini teman-teman harus bisa membedakan antara fiil, madhi, mudhari, dan amr. Dan ya penunjukan waktunya. Fiil madhi ya menunjukkan masa lampau. Fiil mudhari menunjukkan masa sekarang atau akan datang. Fiil amr menunjukkan perintah. Cara membedakannya bagaimana? Fiil mudhari ada huruf depannya. Huruf mudhari'ah ya, ta, hamzah atau nun. Fiil amr ada sukun di akhir. Fiil madhi ada fathah di akhir. Gitu. Tapi ini belum final ya. Nanti ada perubahan polanya gitu kan. Tapi kalau sudah
tahu aja bentuk dasarnya, ketika berubah polanya sekalipun gitu kan, kita bisa mengenali ya kata kerja tersebut. Tapi yang jelas untuk saat ini ya cukup mengenali pembagian fiil terlebih dahulu, madi, mudhari, amr. Nanti kalau kita ketemu kasusnya sudah mulai kompleks itu kan, oh fiil madi sudah ada tasrifnya di teks yang kita baca, fiil mudhari sudah ada tasrifnya, baru kita akan bekali teman-teman dengan ya dengan tasrif fiil madi, mudhari atau fiil amr. Sampai di sini ada yang tanyakan? Mudah ya Mbak Tiara? Bang Ustadz pamit, boleh izin duluan. Boleh Mbak, boleh. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tiara ada tanyakan nggak? Nggak ada, Ustaz. Sampai pembagiannya difahami Mbak atau pusing? Nggak pusing sih, Ustaz. Sejauh ini masih bisa paham. Masih gampang lah ya. Masih bisa dicerna lah ya. Ya kita tidak untuk hari ini kita tidak lanjutkan materinya, ya teman-teman ya cukup menghafalkan kosakata tadi dan menghafalkan ya pembagian fiil dalam bahasa Arab. Itu ada fiil madi, mudhari dan fiil amr. Sebisa mungkin di kelas, di latihan ya kita kuasai. Jadi biar tidak ada ya murojaah di luar kelas itu kan. Jadi latihan yang kita berikan itu yaitu dianggap sebagai bentuk murojaah materi kita. Jadi sebisa mungkin materi yang singkat ini ya langsung dicerna di kelas gitu kan. Kalaupun nanti kurang cukup waktunya ya dibaca lagi ya beberapa menit saja gitu kan. Gitu, karena materinya sedikit jadi bisa dicerna sedikit-sedikit. Ya Mas Hendra sebutkan pembagian fiil. Fiil menjadi 3. Ada 3, fiil madi, fiil mudhari, sama fiil amr. Iya. Mas Bova, fiil madi itu apa, mudhari apa, fiil amr apa? Fiil madi itu menjelaskan kata kerja yang sudah dikerjakan, itu masa lampau. Fiil mudhari kata kerja yang menunjukkan akan dilakukan ataupun sedang dilakukan. Iya. Fiil amr kata kerja yang menunjukkan perintah atau permohonan. Ya, Mbak Tiara, sebutkan contoh masing-masing untuk fiil madi, mudhari dan fiil amr. Yang tadi aja atau gimana? Kenapa, Mbak? Yang tadi dicontohin aja. Yang apa? Yang tadi dicontohin. Iya. Ya, misalkan pergi gitu kan, madinya apa, mudharinya apa, fiil amrnya apa? Oke, kalau misalkan fiil madinya dakhola itu dakhola. Terus kalau fiil mudharinya Yadkhulu. fiil amrinya itu Udkhul. Berarti dakhala fiil madi artinya masuk. telah ya, telah masuk. Yadkhulu Lagi masuk. Yadkhulu apa artinya? Sedang masuk, Ustaz. Sedang atau akan masuk. Udkhul Masuklah. masuklah. Kemudian Mbak Ari, bagaimana cara membedakan fiil madi, mudhari dan amr? Aduh kok susah Ustaz pertanyaannya. Udah, ya kan Mbak Ari udah pernah belajar jadi ya susah. Tergantung wazannya kayaknya Ustaz. Tergantung Setahu wazan. saya. Ya. Mbak Ari sudah belajar tasrif belum? Itu sedikit banget Ustaz. Udah berapa belas tahun yang lalu. Oh itu. Baru dikit banget. Belajar di mana? Di pondok atau di
Dulu kan kuliah di Jogja, kalau pas ada daurah itu atau ya semacam daurah gitu yang diadain di sekitar kampus, biasanya ikut sih dulu pakai Muyasar, terus Ajurumiyah kayaknya belum selesai. Oh gitu. Iya. Kalau yang baru ujian Al-Arabiyyah Baina Yadaik sih, itu aja lah ya. Yang mutawas, yang kitab 2 apa ya, 2B, Wahdah 16 18 ya, lupa. Kemarin baru ujian. Itu yang hijau ya Mbak ya? Saya pakai PDF Ustadz, jadi gak ada covernya, jadi kurang tahu. Iya. Ya, nanti kita akan ini aja ya, latihannya untuk minggu depan kita akan menghafal tasrif gitu. Untuk menghafal tasrif. Karena sudah hafal isim domir kan ya, wa mahu sampai nahnu. Nanti kita akan minta teman-teman menghafal tasrif fi'il madhi gitu kan. Misalkan dakhala. Nanti fi'il mudhari'nya ya dakhulu. Nanti fi'il amrnya udkhul. Itu sedikit kok gitu. Kalau itu dihafal dengan baik gitu kan. Gitu. Itu tinggal di copy paste aja gitu kan. Misalkan dakhala, dakhulu, dakholat, dakholata, dakholna, dakholta, dakholtuma, dakholtum, dakholti, dakholtuma, dakholtunna, dakholtu, dakholna. Ini dari huwa sampai nahnu. Nanti kita ganti misalkan zahaba, copy paste aja. Zahaba, zahabu, zahabat. Ini yang tasrif lugawinya gitu. Insya Allah dimudahkan. Baik, kita akan tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum.